Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini saya ingin menerangkan terkait mata pelajaran IPS terkait tentang perubahan sosial, ya, terkait tentang perubahan sosial. Kalau tidak salah, ini materi kelas 9. Ya, materi kelas 9 SMP kalau tidak salah. Ya, ini terkait perubahan sosial budaya. Perubahan sosial. Jadi pengertian dari perubahan sosial yaitu gejala yang umum karena dari masyarakat atau selama masyarakat itu tetap ada, sudah pasti akan mengalami perubahan. Ini gejala secara umum diartikan seperti itu. Jadi setiap hari, bisa dikatakan setiap hari, setiap detik itu pasti akan mengalami perubahan sosial. Ya, setiap hari atau setiap detik itu pasti akan mengalami perubahan sosial, baik dalam kehidupan masyarakat, baik dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan lainnya. Ini tokoh-tokoh terkait dengan perubahan sosial budaya, mulai Soejono di Josisworo, terus MacIver, Kingsley David, dan Selo Sumarjan. Ini tokoh-tokoh atau beberapa pendapat tentang perubahan sosial. Perubahan sosial budaya. Perubahan unsur kebudayaan karena pola pikir masyarakat sebagai penduduk kebudayaan. Ya. Bentuk perubahan sosial. Ya, ini bentuk perubahan sosial. Bentuk perubahan sosial dilihat dari revolusi. Adalah perubahan sosial budaya yang terjadi relatif cepat dan melalui menyangkut sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. Ini melalui revolusi industri. Kalau dulunya industri itu seperti ini. Jadi perubahan sosial budaya melalui evolusi lambat. Perubahan sosial budaya memerlukan waktu yang relatif lama dan melalui tahapan-tahapan yang saling mengikuti. Contoh di sini, ini dari dulu itu kalau berasal dari teori Darwin, tapi saya tidak setuju. Bahasanya dari teori Darwin itu nenek moyang kita dari kera, tetapi saya tidak setuju itu. Tapi itulah sebuah teori dan masih perlu pembuktian lebih lanjut. Ini bentuk-bentuk manusia pada zaman dulu sampai sekarang dan sekarang menjadi ini teknologi. Bentuk perubahan besar. Perubahan yang berlangsung membawa pengaruh langsung yang berarti bagi masyarakat. Contoh ini dari dulu kota Surabaya itu enggak sepadat seperti yang kalian lihat sekarang. Seperti gambar ini ada gambar dulunya di kota ini kelihatannya di luar negeri ya, itu tidak seperti ini, terus menjadi kota metropolitan yang tertata dan rapi. Terus selanjutnya perubahan yang terjadi tetapi tidak membawa pengaruh berarti bagi masyarakat. Contoh berpakaian ya, sekarang berpakaian itu bermodel-model yang tidak sesuai jadi tradisi kita. Dulu kita seperti apa, karena ada perubahan sosial budaya maka mengikuti tren yang sekarang, tren yang berubah. Bentuk perubahan sosial.
perubahan sosial yang direncanakan, contohnya bangunan, itu karena direncanakan, karena butuh sebuah perencanaan. Jadi bangunan tol, jalan raya itu perencanaan. Tidak direncanakan seperti karena kehendak yang di atas, bencana alam, banjir, tanah longsor, itu bentuk perubahan yang tidak direncanakan. Faktor penyebab perubahan sosial budaya: bertambah dan berkurangnya penduduk. Ya, jumlah penduduk setiap wilayah provinsi, wilayah suatu daerah itu mengalami perubahan. Paling banyak mengalami bentuk perubahan secara urbanisasi, yaitu perpindahan dari desa ke kota. Contohnya, jumlah penduduk suatu kota mengalami peningkatan besar karena adanya urbanisasi. Jadi orang desa ke kota itu namanya urbanisasi. Itu akan membawa perubahan. Ya, akan membawa perubahan. Bertambah dan berkurangnya penduduk juga akan menjadikan sebuah perubahan sosial budaya. Ya. Faktor penyebab perubahan sosial budaya: konflik. Konflik itu adalah pertikaian yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu, baik konflik antar kelompok, antar individu dan kelompok. Ya, itu bentuk-bentuk dari konflik. Terjadinya pemberontakan atau revolusi. Contohnya di Papua ini ada pemberontakan. Itu juga mengakibatkan perubahan sosial budaya. Perubahan lingkungan alam. Ya, ini jati-jati yang di perkampungan atau di hutan-hutan itu sudah semakin berkurang. Itu juga mempengaruhi perubahan sosial, karena nanti akan terjadi tadi perubahan yang tidak disengaja. Ya. Faktor penyebab perubahan sosial budaya: peperangan. Ya, di Timur Tengah contohnya antara Palestina dengan Israel, itu juga mempengaruhi sosial budaya masyarakat sekitar sana, karena akan berakibat besar terhadap sosial ekonomi, budaya, dan lain sebagainya, sampai dengan politik. Pengaruh budaya masyarakat lain. Contoh pengaruh budaya masyarakat lain, kita sering lihat televisi, banyak budaya-budaya barat yang kita tiru. Nah, dan seharusnya kita tidak meniru, karena Indonesia mempunyai kebudayaan yang relatif ramah, relatif sopan santun, relatif etikanya tertata, berbeda dengan kebudayaan yang ada di Eropa. Kita jauh dengan budaya itu. Itu juga berpengaruh pada budaya masyarakat. Faktor penghambat perubahan sosial: kehidupan masyarakat yang terasing. Maksudnya, kehidupan masyarakat terasing, terisolasi, penyebab masyarakat tidak mengetahui perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Contohnya, ya, tapi di Indonesia ini sudah mulai mengalami perubahan semuanya. Contoh bisa dikatakan suku Dayak, suku-suku yang ada di pedalaman itu sekarang sudah mulai mengikuti perubahan zaman sekarang. Kalau dulunya tidak pakai baju, sekarang sudah mau, itu termasuk perubahan, sudah mengalami perubahan. Itu bisa dikatakan menghambat jika dia tidak mengupdate dari informasi yang ada. Pengembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Nah, seperti yang di pedalaman itu, terisolasir, daerah terpencil, itu susah untuk mengalami perubahan. Dia mengalaminya sangat lambat sekali. Faktor penghambat perubahan sosial budaya selanjutnya, sikap masyarakat yang tradisional. Jadi dia mencintai tradisi-tradisi yang ada, tradisi atau norma, nilai-nilai yang ada di masyarakat yang sampai sekarang dilestarikan. Itu juga mempengaruhi atau menghambat perubahan sosial.
adanya prasangka terhadap hal-hal baru. Nah, ini juga memperlambat juga. Adat istiadat juga memperlambat perubahan sosial. Jadi harus dilestarikan ya adat istiadat di Indonesia saat ini. Dampak dari perubahan sosial, ada dampak positif dan ada juga dampak negatif. Dampak positifnya semakin erat integritas dalam masyarakat. Rasa persatuan dalam masyarakat kita semakin satu. Kalau kita bisa menyikapi perubahan sosial itu dengan sikap yang positif. Dapat mengadopsi unsur kebudayaan dari masyarakat lain. Meningkatkan kedewasaan masyarakat, dapat mengubah pandangan masyarakat sesuai dengan perubahan zaman. Terjadinya modernisasi di segala bidang. Dampak negatif perubahan sosial. Yang pertama, kultur. Ya, dampak negatif kesenjangan budaya pasti. Terus animisme, perilaku menyimpang sosial. Jadi perubahan sosial kalau kita sikapi dengan negatif, pasti kita akan menyimpang. Banyak sekali contohnya handphone. Itu juga termasuk perubahan sosial karena dulunya tidak ada handphone. Karena dengan adanya teknologi, karena tidak digunakan dengan hal yang baik, juga akan berakibat dampak negatif. Miskultur atau percampuran kebudayaan, luktur norma dan nilai sosial. Nilai sosial budaya, nilai dan norma akan berkurang juga jika kita menyikapinya dengan tidak positif. Jadi nilai-nilai yang ada di Indonesia kita harus sikapi dengan positif supaya kebudayaan yang ada di Indonesia ini terlestari dengan budaya yang positif. Itu terkait ke kebudayaan, sosial budaya, dan ini berikutnya tugas yang harus dikerjakan. 1. Mengapa masyarakat selalu mengalami perubahan sosial? Itu kenapa? 2. Sebutkan faktor pendorong terjadi perubahan sosial. 3. Sebutkan dan jelaskan perubahan sosial budaya. Jelaskan menurut pandangan kamu. 4. Sebutkan dampak negatif dari perubahan sosial. Itu saja terkait materi tentang perubahan sosial budaya yang terjadi pada saat ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.